cuman masalah itu kok sampai 8 tahun nggak selesai gitu kan. Padahal kan teknologi sekarang ini kan ya di kepolisian juga kan ini udah pasti capek nih Bang ya, pihak kepolisian Bang ya, nyari kebenaran ya kan. pokoknya menurut pandangan masyarakat awam sih bingung gitu, maksudnya ya itu. Ya udah ngomong aja. Oke, listener, masih dari kawasan Cinere, Depok. Oke. Bitradio.id Yes. kembali lagi menemani Anda Iya. di Sikat Miring. Masih sama gue Pape Erik seperti biasa. Yes. Juga ada rekan gue yang setengah matang, Telur kali. Ron McCoy. Oke, dan juga ada yang matang banget. Motong banget gue. Nyaris busuk ya. Nyari busuk. Ada BK di sini. Ada BK di sini. Bisa nggak sih kita open nih, gak sampai ketawa? Iya, enggak tahu nih ngeliat muka dia ketawa Next sih. episode ya, kita coba yang ketawa. Oke. Ketawa. Traktir makan Traktir ya. makan. Oke, jadi listener sekarang ini di studio kita ini sudah kedatangan Bang Ferry Irawan. Oke. Gitu ya. Sebagai Dari Central and Partner. law firm ya. Law firm. Karena memang Bang Ferry ini adalah seorang lawyer. 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 Oke, Bang Ferry, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore dulu ya. Selamat sore. Selamat sore Bang Selamat Ferry, sore, apa Bang kabar? Ferry. Baik. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Bang Ferry, saya ini bingung nih. Mulai dari mana? Enggak, Mulai kita dari mana nanya-nanya nih? dulu aja. Ini soalnya kan kenapa saya mau mengangkat kasus Vina ini, Bang Ferry? Soalnya dari hari ke hari perkembangannya itu semakin ke sana, yang ini semakin ke sini, timbul pelaku baru, timbul si tersangka baru gitu ya. Tapi Om maaf dipotong. Tapi sebelum sampai ke sana, Sakit dipotong. apa sih yang dipotong? Iya. Gaji dipotong. Ini Dan sebelum sampai ke sana, kita kan pengen memperkenalkan dulu sahabat listener. Iya. Siapakah Bang Ferry? Siapa Bang Ferry ini siapa? Udah gua ajak tanya deh, Bang Ferry kegiatannya apa aja? Bolehkah kita memperkenalkannya belakangan? Misiol, nggak bisa Iya. dong. Oke, oke. Jadi harus Kita awal. tanya dulu. Iya, karena Iya dong. Big Kita- Listeners harus mengenal dulu Iya, dong. narasumber kita nggak siapa. tahu. Boleh nggak lu Ferry. sampaikan pertanyaannya ke gue, lalu gue sampaikan ke Bang Ferry. Nih, Bang, banyak-banyak makanan yang bergizi ya, Bang Oke. ya. Tuh. Nggak, jadi kita kan pengen mengenal dulu si Bang Ferry ini siapa Oke. ya. Bang, kegiatannya apa aja? Saya kegiatannya sehari-hari sebagai pengacara atau lawyer. Lawyer. Oke, berkantor di Saya awalnya berkantor di Gedung Arfa Cikini, nomor Alfa 60. Cikini. Oh. Daerah mana tuh? Cikini. Bang Ferry itu kantor di Lanjutin, Bang. Cikini. Biasa nih anak Bang. Satu lagi ada di Eramas 2000. Eramas 2000 itu daerah Itu mana? daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Dekat kantor Cakung wali bukan kota. sih? Cakung. Cakung ya. Gilingan Iya. lah tepatnya. Penggilingan. Oke. Sudah berapa lama menjadi seorang lawyer? Saya awalnya tuh 2008 sudah mulai. 2000. Oh, 2008. 2008. Mulai Lumayan. sudah di pengadilan. Udah dari 2008 as a lawyer. Iya. Oke. Nah, kasus-kasus yang dipegang tuh kebanyakan apa? Awalnya saya bergerak di perdata. Oh, perdata. Perdata. Oke. Oke. Berarti utang piutang ya? Enggak, bisa juga seperti itu ya? Iya. Perdata itu kan banyak di pengadilan perdata. Sedangkan di pidana itu banyak berhubungan dengan laporan-laporan kepolisian. Oh, oke. Jadi ada dua nih memang perdata dan pidana. Data dan pidana. Tapi pengen tahu sebenarnya karena ya aku nggak ngambil pendidikan lawyer sih. Itu kita menjadi lawyer perdata dan pidana itu ditunjuk apa kita yang mau? Apa jurusan? Itu Ya, maksudnya gitu. Maksudnya jurusan. Kalau Kita misalnya- yang mau. Kita Oh, yang yang mau. mau, Oh, ya. saya memilih perdata. Betul. Gitu. Apa akan terusnya jadi perdata, mengurus perdata atau bisa saja ke pidana? Kalau Atau pengacara itu sebaliknya? biasanya umum. Perdata dan pidana bisa. Jadi litigasi dan non litigasi. Litigasi. Iya. Jadi awalnya saya di perdata, selanjutnya saya lebih banyak ke pidana. Karena apa? Lebih simpel kalau pidana. Dan cuannya lebih cepat. Simple tapi pasten. Dari sekian ini ada yang menarik nggak sih? Begini, Mungkin yang sangat menarik gitu ya. ada beberapa kasus yang saya masih ingat. Selain saya punya law firm, saya juga punya LBH, Oh, lembaga bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, kasus yang menarik di LBH waktu itu saya tangani kalau nggak salah tahun 2019.
Ini yang menarik nih. Iya, Oke. salah satunya. Oke. Saya Bukan yang mau- pertama ya. Bukan. Saya menangani ketika, nah ini ada hubungan juga nih sama kuli bangunan. Oh. Nah, Oke. Saya buka dikit ya. Iya, Yes. iya, iya. Jadi Pelan-pelan, Mas. ketika saya menangani peradilan pidana, klien saya ini kuli bangunan yang kebetulan menghisap ganja. Bandel. Ditangkaplah sama polisi, Oke. proses di pengadilan. Oke. Alhamdulillah, ketika putusan pengadilan, klien saya ini rehab putusannya. Oke. Oke. Jadi nggak ditahan ya? Iya, nggak ditahan, rehab. rehabilitasi aja. Jaksa banding dong Ya. di pengadilan tinggi. Yang menariknya adalah putusan dari majelis hakim yang ada poin rehabilitasi itu dihilangkan oleh oknum jaksa. Oh. Oke, dihilangkan oleh oknum jaksa. Saya datangin dong jaksanya. Oke, kebetulan waktu itu perempuan. Jaksanya. Jaksanya. Oke. Saya tanya, ini kenapa poin Rehabnya rehabilitasi ini hilang. pada saat banding? Maaf bang, itu copas saya lupa alasannya. Copas. Copy Iya. paste. Copy paste Iya, dari iya. banyaknya perkara, wajar lah Oke, itu. Oke, iya. saya maklumi waktu itu. Oke, alhamdulillahnya putusan banding itu menguatkan putusan PN. Jadi saya masih istilahnya menang. Ya. Oke. Oke, kasasilah jaksa. Pada saat mengajukan memori kasasi, jaksa kembali menghilangkan poin rehabilitasi. 2 kali berarti ini. Sudah 2 kali dong. Dua kali. Ada unsur kesengajaan dong Berarti itu. Ya, bisa jadi. ada dugaan unsur kesengajaan. Oke. Dari situ saya langsung laporkan ke Komisi Kejaksaan. Oke. Oke. Ceritanya sekian waktu diproseslah si jaksa ini dipanggil. Ini jaksa yang sama nih. Jaksa yang sama, diproses, dipanggil, dan kemudian si jaksa ini menghubungi saya untuk mencabut laporan saya ke Komisi Kejaksaan. Oke. Saya bilang nggak ada masalah. Ya. Masalahnya adalah sudah 2 kali nih, nggak ada alasan kelalaian dong. Iyalah. Ya, Masa ya. human error sampai 2 kali ya kan? Tapi Betul. Bang, kalau dibilang kopas, Ya, itu kan berarti memang di-delete kalimat itu ya. Ya, dugaannya begitu lah. Iya kan? Ya. Ya kan artian kopas itu kan dalam satu kalimat itu kan Ya. ada kalimat Ada. itu kan harusnya Mestinya kan. ada. Betul. Nah, yang kedua kali ini saya laporkan ke Komisi Kejaksaan dong, diproseslah ceritanya. Saya dengar-dengar karirnya agak terhambat si jaksa ini. Jaksanya. Oke, setelah itu ketika sudah memang akhirnya putusan kasasi keluar, alhamdulillah saya juga menang lagi dong. Ya. Ya, karena memang saya tuangkan di situ bahwa ada poin-poin yang dihilangkan. Sedangkan hasil putusan saya sertakan pada saat memori kasasinya. Kontra memori kasasi. Kontra memori. Oke, sehingga majelis hakim di kasasi Mahkamah Agung itu lebih memprioritaskan memori kontra saya. Menang dong. Iya, iya. Pada saat mulai eksekusi di Cipinang, kalau nggak salah waktu itu saya lupa, agak sulit juga nih untuk dilarikan ke Lido untuk rehab. Oke, Si jaksanya agak ya dugaannya mempersulit lah. Iya, iya, iya. Oke, karena dia juga mungkin kesel sama saya kan. Sudah ada itu unsur mempersulitnya itu udah mulai terlihat Iya, ya. iya. Oke. Boleh agak buka dikit nih? Boleh. Yes, Oke. boleh. Semua oknum ada ya. ada. Saya sempat mungkin agak ditekan lah sama si jaksa ini ketika saya datang ke Kejaksaan Negeri di suatu ruangan. Bang, tolong segera cabut laporannya. Kalau enggak, LBH Abang akan saya kasih tahu ke jaksa lain agar tidak mendapatkan kasus. Wow. Oh, bisa begitu ya ternyata ya. Kurang tahu saya. Wow. Pada saat itu karena perempuan, saya nggak terlalu tanggapin lah. Oke. Ternyata benar pada saat eksekusi klien saya untuk rehab ke Lido agak dipersulit, tadi saya balik lagi ya, agak dipersulit. Saya bilang lagi,
Kalau nggak diproses, saya akan ajukan lagi nih ke Komisi Kejaksaan. Akhirnya karena pada saat itu awal COVID kalau nggak salah, 2019-an. 2019-an ya, setelah setahun berlalu, Iya. klien saya akhirnya tidak masuk ke Rehab. Lido rehab, tapi dikeluarkan. Jadi dia hanya menjalani penjara sekitar 1 tahun lah 1 tahun aja. tahun. Ya. Di di Cipinang. Cipinang. Di Cipinang. Tapi kasusnya itu dia lebih ke pemakai atau yang Pemakai. punya? Pemakai. ya. Pemakai. Ya. Pemakai. Oh. Iya, Karena pemakai. dilihat dari Ganja. ininya, dosisnya kuantitas dia Dosisnya pakai. kuantitasnya, itu, iya. ya. Dan itulah yang membuat LBH saya agak bangga kan gitu ya. Karena kalau nggak salah setelah saya teliti di media, di berita, itu termasuk 3 besar yang mampu membebaskan atau merehab seseorang yang memakai narkoba, anggap aja. Narkoba. Iya, ada juga beberapa, tapi sayalah 3 besar itu. Jadi saya cukup bangga lah dengan LBH saya. LBH-nya namanya sama? Jendela Keadilan. Jendela Keadilan. Ada Instagram ya? Belum. Belum ya. Belum, Oke. LBH Jendela Keadilan. Keadilan. Oke. Iya. Menarik tuh Betul. kasusnya ya. Ya, karena kan di sini namanya orang tidak mampu, kita tidak pakai uang sama sekali. Betul. Kita membantunya. Itulah kebanggaan saya, LBH saya. Keren. Kalau memakai uang, ya kita sudah biasa lah ya. Iya. Ya begitulah peradilan kan gitu ya. Oke. Tuh. Nah, di dalam LBH ini sendiri ada berapa lawyer di dalamnya? Waktu itu baru sedikit, sekitar 4 lawyer lah. 4 lawyer. Iya, Di karena Jendela baru Keadilan mulai. ini. Iya, baru mulai LBH saya. Udah mulai. Tapi balik ke kasus tadi itu, dari awal kasus itu ada sampai selesai, sampai si orang ini Klien, itu keluar, itu tuh berapa lama sih panjang kasus itu? Seingat saya sekitar 1 tahun. Karena Lama ya. ya di PN itu berjalan sekitar antara 3-4 bulan. Terus banding itu 3 bulan, kasasi itu 3 bulan. Eksekusi itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan karena pas awal COVID. Oke. Jadi hampir setahun lah. Nah setelah eksekusi itu makanya dia bisa dikeluarkan. Saya minta dikeluarkan aja daripada direhabkan gitu ya. Iya. Jadi itu keberhasilan LBH saya. Rehab juga pasti pakai biaya juga kan ya? Pasti. Iya, Misalnya dimintai makanya. juga. Iya. Iya. Jangan pasti deh. Iya, Dugaannya Dugaan. dikeluarkan. Kita tuh lebih sering pakai kata dugaan aja deh. Iya, iya, Oh, iya. iya. Karena nggak ngeri. mungkin kalau nggak pakai itu, ini dugaan. Dugaan ya, juga. aja gitu. Yang pernah direhab mah tahu. Tapi dari sekian, oh, iya. Itu parah banget. Gak boleh gitu, gak boleh. Lu kan- parah, Lu kan rehab di dapur. Dia direhab di dapur ngapain? Di dapur itu Oh, aku tahu dia ketagihan Bawang. micin kan? Micin tuh Sama- suka dimakanin gitu doang. sama dia. bawang merah dibikin apa? Itu buah. Jus dibikin jus. Jus. Kirain bawang merah buat pijet ya kan ya. Kan bisa. Nah dari sekian kasus nih, pasti pernah dong ada nggak sih pernah kalah gitu? Maksudnya apa ya? Ya bahasanya kalah nggak Kalah sih? kali ya. Kalah Iya, iya. persidangan lah gitu. Pernah. Pasti ada. Pasti Pasti ada. ada. Pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau saya di perdata memang ada beberapa yang kalah misalnya. Ada yang NO ditolak istilahnya. Terus ada juga yang menang. Kalau di pidana laporan masuk itu pasti jalan lurus. Jadi beda ya. Pidana itu adalah laporan kepolisian. Pidana laporan Oke, kepolisian. iya. Kalau Kalau perdata, sudah lapor Baru. baru masuk jalan. Jarang gagal. Kecuali ketika proses berjalan, ada yang dihambat waktunya, ada yang bisa cepat, tergantung dari strategi lawyer. Oke. Gitu. Yang paling menyita energi itu kasus pidana dong pasti ya. Pidana. Pidana itu yang Pidana. paling Ya tadi Betul. karena kan nggak apa sih ada itu apa? tadi apa tadi? Apa? Maksudnya nggak ini. Apa? Biarin. Ayo, mikir. Berat emang Bang Ferry. Berat, Kalau berat, yang berat. sebelah ini emang berat. Oke. Oke. Bang Tapi Ferry. sebagai lawyer itu apa ya? Aku nggak ngerti ya yang namanya sesuatu yang berbau hukum. Iya. Itu kan ya kita sebagai orang dimanapun kita berada manusia itu hukum itu kan nggak pernah bisa kita bilang valid akan selalu benar. Betul. Ya kan? Nah, ketika misalnya Bang Ferry megang kasus per kasus gitu, ternyata ada beberapa pihak yang nggak suka dan itu menjadi ancaman buat Bang Ferry. Misalnya mulai mengancam Bang Ferry secara pribadi, Intimidasi lah. keluarga, intimidasi. Iya. Itu pernah nggak? Pernah.
Nah ya, Berat ya kerja begitu ya. Kayaknya memang sudah ini ya kalau gitu-gitu sih ya. Bu, itu kan udah pilihan. Iya, Bang Ferry memang jadi udah lawyer. resiko. Resikonya pun Bang Benar. Ferry udah pasti. Risiko Ya harus kerjaan. siap mental. Yes, benar. Siap mental. Ke keluarga juga itu intimidasi itu. Belum kalau Belum itu. ya, tapi secara personal ke Bang Ferry ya. Personal Iya. juga ya. Oke. Ya otomatis kan pada saat ada intimidasi, saya nggak mungkin cerita dong ke keluarga. Oh iya. Betul. Kalau sudah lewat, oke lah. Kan gitu ya. Iya, benar. Karena kalau saya ceritakan, Mereka akan otomatis lebih bagaimana, sehingga akan mempengaruhi kasus saya juga dong. Betul. Iya. Iya. Boleh. Tapi kalau yang terang-terangan, sorry agak sensitif. Kalau terang-terangan nyogok, nah itu pernah ada nggak? Maksudnya gimana nih? Suap. Maksudnya ya suap lebih ke Suap. situ. Saya kayak gue pengen menangin atau apalah Ya. gitu yang dihukum Tolong itu. dimenangin lah atau Kayak bagaimana gitu. Ada pernah. Meskipun dia itu terindikasi bersalah gitu. Misalnya gitu. Misalkan. Saya Menjanjikan sesuatu lah gitu. Ketika saya menang saya bisa kasih kamu ini misalnya gitu. keberuntungan saya dalam menangani kasus selama ini, saya kebanyakan dapat klien yang benar, jarang yang salah, lurus lah ya. yang lurus. Dan saya kasih tahu karena saya biasa transparan terhadap klien. Sekalipun ada biaya gitu ya. Sekalipun ada biaya Oke. untuk pihak-pihak Iya. lain nih. Iya, iya, gitu. iya, iya, oke. Dan saya biasanya jika ada pihak-pihak lain yang meminta, saya mengajak klien saya untuk menyaksikan gitu loh. Ini ada Proses biayanya di negosiasi. sini gitu ya. Iya. Jadi Dengan lebih, begitu apa, klien keterbukaan ada. betul. Dengan begitu klien juga merasa, oh iya toh. Ternyata ada biaya nih selain untuk fee pengacara. Memang seperti ini jalannya gitu ya. Bisa dibilang begitu. Iya. Yang saya ceritakan adalah pengalaman saya nih. Iya, iya. Kan gitu ya. Iya. Baik di instansi tertentu dan yang lain-lain. Oke. Oke, kalau di negeri Konoha, Ini instansi instansi kepolisian Nah, di negeri Konoha ya. yes. Konoha bukan Oknum Indonesia itu kan? ada. Enggak. Konoha tuh di Instansi sana kejaksaan, tuh. Oke. termasuk ke atasnya juga itu tetap ada. Kita nggak bisa pungkiri itu ya. Betul, Iya, betul. Iya. Oke. Semua pengacara mengalami. Benar-benar. Itu Tapi sih. bisa nolak kasus berarti ya. Kalau misalnya kita lihat kasusnya ternyata aduh peluang menangnya susah Dikit nih, nih, misalnya gitu ya. Gini, ditolak. kalau klien datang ke pengacara itu sifatnya seperti dokter. Oke. Ada aturan yang tidak boleh menolak. Iya. Ini baru tahu nih gue. Iya. Tapi kita akan kasih tahu nih prosesnya akan seperti ini. Biaya yang dibutuhkan untuk klien sekian. Tinggal klien itu mau nggak? Mau enggak? Oke. Itu dalam Saya- tahap konsultasi ya, berarti Iya, ya? tahap konsultasi. Saya menolaknya dengan cara itu. Kalau saya tinggikan, otomatis dia mundur dong. Iya, iya. Iya, itu cara menghindari kasus untuk lawyer-lawyer tertentu. Halus lah ya. Iya. Kita harus disaringkan sebenarnya. Jadi nggak boleh. Oh, Betul. enggak. Atau kita nggak bisa nih. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena pada saat tahap konsultasi kita sudah tahu nih klien kita ini bicara jujur atau tidak. Oh, Yes, iya, iya. itu dia. Itu Betul. maksud gua. Iya. Bukti-buktinya kuat nggak? Iya. Yes. Kalau akhirnya kita bela dan ternyata kalah, kan dari omongan klien ini bisa berkembang kemana-mana dong. Benar. Padahal orang yang mendengar kan tidak tahu bukti-bukti apa, Iya. kasusnya seperti apa, terus ada yang disembunyikan nggak oleh klien. Itu yang sebenarnya kadang-kadang lawyer menghindar secara halus. Iya karena kalau diambil bisa merusak nama juga gitu nggak? Betul, Pasti. Ya kan? betul, Beres kagak urusannya malah nama Nah, kita kayak- yang jelek. betul. Aku mau tanya nih masalah ya kayak tadi ya, kan harus ada biaya-biaya gitu ya. Iya. Nah biasanya biaya-biaya itu kalau misalnya dia oke gitu, Hmm. itu biasanya, Lanjut kemana gitu? maksudnya Dia suka kalau berhenti di oke. tengah-tengah Ya orangnya. maksudnya Biarin dulu. sorry nih, maksudnya mungkin ada DP dulu atau bagaimana kayak gitu-gitu atau setelah kasus pembayaran. selesai pembayaran gitu maksudnya. Setiap Nah, itu banyak lawyer, yang ini ya agak. ya setiap lawyer atau law firm punya aturan pembayaran masing-masing. Oh gitu, jadi beda-beda ya. Iya, dan setiap case punya biaya masing-masing. Oke. Kadang-kadang law firm itu juga bisa DP dulu,
terus per tahap dibayar, atau keseluruhan dibayar semua. Oh gitu. Iya, jadi tetap ada strategi lawyer atau law firm masing-masing untuk pembayaran. Jadi nggak misalnya kasusnya selesai dulu, Itu lebih beresiko nggak sih tiba-tiba kasusnya kalah? Terus dia nggak mau bayar. ya tetap harus bayar kan? Iya kan, maksud gue Iya, gitu iya, ya. iya. Memang harus Ya, ada mungkin kan strategi bayar udah juga. ada Kontrak. Ada kontrak perjanjiannya. Masih ada kontrak ada. perjanjian. Iya, ada Iya. kontrak perjanjiannya. Jadi Nah ini Bang Ferry, kalau umpamanya suatu kasus nih, itu perlu berapa saksi untuk menguatkan kalau memang dia ini sebagai pelaku gitu loh? Minimal 2 saksi. Minimal 2 saksi. Iya. Minimal 2 saksi. Plus dokumen pendukung ya. Itu 2 saksi plus dokumen pendukung. Kalau cuma saksi satu saksi aja gitu, Enggak bisa. Kurang kuat. artinya bisa dianggap Satu saksi nggak ada bukan peristiwa. saksi. Iya. Minimal 2. Syukur-syukur lebih Dari 2. Ya. Berarti di kita itu kan karena hukum negeri Konoha itu suka diputar balik, kita sebagai masyarakat awam itu kan suka nggak ngerti hukum ya. Yes. Ngerti gak sih? Itu Benar, yang benar, sering kayak setiap kita lihat kasus barulah kita dapat penyuluhan bahwa kasus ini seperti apa. Harus kalau kita punya kasus kita akan datengin lawyer like apa gitu. Itu kan kita nggak benar nggak tahu gitu kan. Bahwa kalau saksi butuhnya 2 baru kuat. kadang-kadang kan beda nih pandangan seorang lawyer sama sebagai dukun. bukan sebagai kita masyarakat awam kan kadang-kadang beda ya. Jadi masyarakat awam bilangnya wah ini bener nih, ini dia nih. Ternyata kan dari pandangan si lawyer kan ternyata Lawyer aja perlu 2 saksi Iya, untuk makanya mem- gitu. membenarkan kalau dia itu pelaku gitu loh. Ya Tapi di kan? mana-mana mah kasus kan bukannya selalu begitu ya. Maksudnya buat gua kita itu netizen tuh hanya bisa ngelihat kan kita Ya, kan soalnya nggak pernah tahu buktinya nggak apa, ada, saksinya nggak berada apa. di tempat kejadian soalnya Iya, kan. Itu cuma bertanya-tanya. Seperti kasus Vina kan ya kan sama kan. Iya, Akhirnya iya. keluar banyak banget tuh omongan netizen yang Nah, bela ini beranggapan- mulai tendensi ke Nah. mana apakah ini karena polisi apakah itu kan keluar semua tuh. Macem-macem Iya, itu apa namanya tanggapan-tanggapan dari netizen gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari apa tuh di media sosial itu netizen itu lebih kuat loh memang pelacakannya itu. lebih pinter lah ya. Ya, lebih pinter. Ya makanya kan ada tagline nggak viral. Maka tidak diusut. Iya gitu. Tapi sebenarnya Bang Ferry mau nanya deh, nggak tahu selama Bang Ferry sebagai lawyer gitu, sekarang kan sosial media itu kan sangat berkembang ya. Tuh. Bisa netizen tuh bisa tiba-tiba nemu aja Nemu. apa gitu. Apa itu bisa pernah ada kasus yang itu jadi bantuan buat Bang Ferry? Kalau pas yang saya tangani, sementara ini belum. Belum ya. Ya. Jadi Berarti lebih tetap, ke bukti bukti-bukti yang dipegang. Ya, fakta hukum. bukti Kita fakta berdasarkan fakta hukum. Oke. Fakta-fakta yang dipakai sama Bang Ferry ya. Betul. Enggak terpengaruh karena di sosmed, dukun-dukun, ahli baca kartu atau segala macam gitu yang enggak. punya insting apa namanya tuh? Indra ke-6 gitu ya. Indra ke-7, Indra ke-8, Indra Ada Bekti. Indra Bekti, Iya, benar-benar. Indra Subagio. Berarti itu memang tidak sampai mempengaruhi ya berarti ya kalau netizen. Misalnya maksud aku tuh bayangannya gini, bukti yang dikasih sama kliennya Bang Ferry nih, tiba-tiba di luar sana ada yang bisa ngebuka nih. Kan Bang Ferry langsung confirm ke kliennya nih, kok netizen bisa nemu yang ini gue nggak punya gitu. Misalnya kayak gitu tuh. Gini, makanya tadi saya bilang di awal, klien itu kadang-kadang suka tidak berbicara jujur. Masalahnya adalah ketika sudah dilemparkan atau mendapatkan berita dari medsos, saya kalau pribadi kurang mempercayai. Saya lebih kepada jika perdata, bukti-bukti yang di pengadilan itu yang kita pakai, baik dari lawan atau dari kami sendiri. Semua akan terbuka di pengadilan. Kalau pidana juga nanti akan terbuka pada saat penyelidikan, penyidikan, dan P21 ke kejaksaan. Itu yang kita lebih ke fakta hukum, bukti-buktinya. Kalau berdasarkan medsos, itu hanya sebagai informasi tambahan. Iya, kira-kira begitu. Ya, hiburan lah ya. Kalau kata Plato apa Bang? Plato. Iya. Oh, Dengerin nih. Dengar listener. lihat aja di Instagram saya. Nah, biarkan terlihat Instagram saya. Instagramnya apa? Iya, Central Partners Law. Oh tuh. Tetap partners Jadi dulu. lo wajib
ngefollow Sentral Partner Low. Oh. Lo bisa ngobrol sama Bang Ferry Irawan. Yes. Lo mau tanya-tanya hukum. Tapi kalau hukum perceraian enggak Bang Ferry? Saya dulu tangani, cuman tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Itu beda lagi kayaknya ya. Ininya. Kenapa bedanya? Jalurnya? Enggak, Enggak, sama aja. sama. Terus tetap sama. Kalau kan suka muslim- ada tuh pengumuman apa? Pengumuman. Wih, apa? Apa? Lawyer perceraian apa sih? Perceraian. Iya, iya. Semua Hubungi lawyer Ronnie rata-rata- McCoy kalau mau bercerai ya. Jadi nanti dinasehatin sama Ronnie McCoy. Lo jangan cerai sama istri lo. Kasihan anak-anak. Nah, saya mau tanya nih Bang ya. Kan ada yang klien nggak jujur misalnya. Ya. Kalaupun jujur nih, itu kira-kira dibela atau enggak tuh gimana tuh Bang? Maksudnya kan ada yang waduh nih, dia nih jujur gitu, cuma kok apa sih? Di tengah-tengah ternyata terlihat gak jujur. Bukan. Maksudnya dari itu. awal tuh udah jujur dia. Kalau misalnya, saya membunuh memang gini. Nah tuh itu tetap dibela tuh ya? Tetap dibela. Tetap ya? Iya. Selama cuannya gede, kenapa nggak diambil kan? Oh gitu. gitu. Kan Ngertain banyak. case. Iya. Tadi makanya Pikir saya tuh lebih melihat ke kenapa lu sampai melakukan itu enggak? Selama sudah tanda tangan kuasa, ya kita harus jalankan dalam profesi lawyer saya. Kan gitu ya. Gitu ya. Tapi kebanyakan lawyer-lawyer tertentu juga lihat Case-nya. cuan juga. Oh, cuan juga. Cuannya dong. Cuan. Iya. Money. Tetap. It's about the money. Money. Oke. Tapi tunggu, ada pertanyaan aku pengen tanya deh. Siap. Bang Ferry itu Gregetan nggak nih pertanyaannya? Iya, Gregetan kan? Ada apa nih? lebih ke Bang Ferry memang dari dulu emang pengen jadi lawyer cita-citanya. Iya. Oh, emang sudah. Berarti emang sudah Udah mengarah pakemnya ke lah ya. sana. Pakem. Iya, berarti Keren kali. makanya bikin LBH karena case by case mau itu Iya. berdasarkan uang ataupun tidak. Tidak. Beresin semuanya. Iya. Beda kalau dari hati sama lu kayak lu nyari cuan doang. Lu nyiar pasti nggak pakai hati kan? Lu cuma nyari cuan lo. Cuan Gua lo tahu ya. lo. Apa cuan? Oke, jadi kita sekarang akan bahas tentang apa namanya kasus yang lagi viral. Gitu. Tapi Vaina karena bukan? ini memang kasusnya masih digelar Iya, gitu sih. ya, masih banyak lah omongan dari mana masih diselidiki. Ya paling kita ngobrol santai aja kali ya. Santai, kita mah santai. Cuman masalahnya tuh kok sampai 8 tahun. Iya. Nggak selesai itu. gitu kan. Padahal kan teknologi sekarang ini kan ya di kepolisian juga kan ini udah pasti capek nih Bang ya, pihak kepolisian Bang ya, nyari kebenaran Ya kan. pokoknya menurut pandangan masyarakat awam sih bingung gitu, maksudnya ya itu. Ini gimana kalau kita tanya dulu dari kacamata seorang lawyer. Ya itu kan kasus tadi Vina ini ya tadi sudah kan dari berjalan. pandangan masyarakat awam. Sampai 8 Gitu. tahun gitu enggak bisa terselesaikan gitu Bang. Ya paling enggaknya ya gitulah, bismillah gitu kan. Tapi ini kita coba tanya dulu update kasus Vina sekarang tuh lagi apa Sampai sih di Bang? mana sih Bang? Terakhir ini kan mengenai Peggy Setiawan ya, Oke. penangkapan. Penangkapan. Iya. Yang terakhir dari ini. indikasi dia Iya. pelaku lah ya. Bukan. Dugaannya Dugaan. sementara. Tapi dari kepolisian sendiri sudah dibilang tersangka kan kalau nggak salah. Iya, Oke. aku sih Iya, dengarnya sudah gitu. ditetapkan tersangka. Oke. Padahal mungkin yang setahu saya belum di BAP tuh kalau nggak salah. Si Peggy Setiawan. Iya. Tapi tunggu Bang, kalau untuk penetapan tersangka, polisi untuk menetapkan seorang tersangka itu butuh apa sih sebenarnya? Bukti Bukti-bukti kan? kuat semua. Iya. Tapi ketika misalnya buktinya tidak terlalu kuat, apa bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka? Itu kewenangan penyidik. Oh, Kita nggak bisa pungkiri itu. nggak bisa pungkiri ya. Iya. Masalahnya kan ada proses nih penetapan tersangka itu. Dari awal itu adalah penangkapan. Oke. Penangkapan, terus di penyelidikan, terus disidik nih. Kalau ada administrasi dari penetapan tersangkanya yang salah, maka bisa di pra-peradilan. Pra-peradilan. Iya. Oke. Kalau ada sesuatu dokumen administrasi yang salah, biasanya pengacara tersangka kemungkinan besar bisa menang di pra-peradilan. Pra-peradilan ini tidak masuk ke materi ya, hanya administrasi. Tapi sekarang ini sudah agak bias nih. Nah, Hakim pra-peradilan, hakim tunggal pra-peradilan, kadang-kadang juga menyerempet ke materi. Padahal nggak boleh kan? Padahal ada undang-undangnya tidak boleh masuk ke materi. Materi perkara. udah ada wilayah masing-masing. Iya, betul.
Nah, kasus Peggy ini yang saya dengar masih belum di BAP sih. Tapi sudah ada pra Penetapan peradilan tersangka. juga kan untuk kasus Peggy itu. Belum, Penetapan itu Belum. sudah ditetapkan. sudah Tapi ditetapkan. sudah ditetapkan. Boleh begitu, Bang. Kewenangan penyidik. Itu belum ada di BAP. Itu lebih dari wewenang. Iya. Iya. Setahu saya loh ya, saya Iya, kan iya, tidak iya. istilahnya tidak menangani kasus ini. Iya. Iya. Nanti biarkan pengacara Peggy yang mengajukan pra peradilan. Katanya sih terakhir mungkin dalam minggu depan ya kalau nggak salah dia mencoba pra peradilkan. Tapi kira-kira peluang pra peradilan ya sebagai kacamatanya Bang Ferry aja lah. Itu bakal diterima nggak? Gini, kasus ini kan sudah viral. Oke. Mana ada institusi yang di negeri Konoha? Iya. Saya dong, saya boleh dong. Iya. boleh. Wakanda. Wakanda deh. Forever. Akan mengalah. Apalagi kasus ini tidak ada uangnya. Oke, karena pra peradilan biasanya tetap ada dana yang dibutuhkan. Iya. Oke, kecuali ketika tidak ada dana, ada kekuasaan di belakangnya. Wah. Itu Kan gitu logikanya. yang ini ya, yang Iya. pusing ya. Iya. Kenapa lu? Udah main ngumpet aja. Di belakangnya ada kekuasaan. Iya. Takut karir lo dipertaruhkan di sini ya, woi. Iya. Karir gue nih ntar diganti di sini. Jadi mandra. Jadi mandra. Oh, iya, oke. Bahaya. Oh, Nah, Roni misi om. Vision. Oh begitu. Tapi kalau dari kacamatanya Bang Ferry, bahwa bukti pra peradilannya Peggy itu sudah cukup. Agak sulit ya kalau menurut saya. Agak sulit ya. Agak Untuk sulit ya. menetapkan. Iya. Karena sebelumnya kan sudah ada 8 tahun yang lalu ya, sudah ada Tersangka. terpidana. Terpidana. Oke, terdakwa, tersangka, Tersangka, terpidana terpidana. sekarang untuk 8 orang ini. Udah dijatuhkan, udah menjalani hukuman Betul. lagi kan. Otomatis penyidik akan melengkapi administrasinya dong untuk Peggy 8 Setiawan orang ini. Dari 8 PS ya orang saya ini. bilang. Iya, Iya. iya. Enggak. Untuk PS. Kan update terakhir PS nih yang Oh ditangkap. iya. Iya. Meskipun dari PS ini ada bermacam-macam PS hadir, Bisa jadi. ya kan? Bisa jadi. Ya kan? Itu bisa jadi PS karena Iya. kemiripan, karena Bisa jadi. tempat tinggal, Iya. gitu kan, karena pekerjaan. Iya. Oke bang. Lanjut bang. Seperti tadi yang ditanya Mbak Rebecca, kemungkinan kecil bisa menang Si PS. Peggy. Kemungkinan kecil. Peggy bisa Setiawan. menangnya. Ya. Bisa permohonan pra peradilannya dikabulkan. Berarti dia bebas. Kemungkinan kecil. Enggak dong. Kecil. Enggak dong, malah kebalikannya Kecil, dong. kemungkinan kecil untuk bebas nggak punya. Jadi kemungkinan dia ini tersangka udah pasti. Waduh, gitu. iya, Ya kan? iya. Karena Iya. mengaitkan yang sebelumnya yang DPO-nya ini. Betul. Walaupun PS ini punya saksi banyak nih, kan munculan. Iya, Iya banyak tuh. banget. Banyak Komunitas Aku pengen lihatnya banyak komunitas banget. ini Iya. tukang ya. Iya. Sampai diundang di TV-TV, Iya, muncul gitu. Karena Iya, iya. mempengaruhi juga institusi yang besar nih. Iya. Kalau institusi besarnya salah dalam menerapkan administrasi, Oke. pertaruhannya institusi. Nama ya. Nama. Walaupun Pak Kapolri bilang selesaikan, tuntaskan, Sejujur-jujurnya. buka semuanya. Iya. Seterang-terangnya. Betul. Bahkan presiden juga Presiden ikut. juga ikut, kan gitu, mengucapkan itu. Bukan terang, jangan ditutup-tutupin. Iya. Tapi kasus ini itu kan sudah ada apa namanya bahasanya prarekonstruksi kan? Udah. Yang Sudah untuk digelar, Peggy kan? belum ya kalau nggak salah ya. Oh, Peggy belum Peggy ya? belum. PS, sorry. PS si belum. PS belum. ya? Si 8 tersangka Sudah. Baru kan? itu iya Tapi yang 8. tidak diundang kan si PS itu? PS kan belum ketangkap. Oh saat itu belum ketangkap ya? Belum ditahan ya. Belum ditahan. Ini kan setelah ada itu Betul. karena ada 3 lagi nih belum Iya. nih sampai akhirnya dikatakan yang 2 ini fiktif gitu kan, Iya. ya macam-macam lah beritanya gitu ya. Betul. Tapi yang di 8 ini kan sudah ditetapkan. Betul. Dan sudah menjalani hukuman gitu Betul. Bang ya. Satu Dan sudah lepas ya. sudah lepas. Iya. Siapa yang namanya Sudah Sasa apa Saka. gitu. Saka. Oh Saka. Bumbu. Micin dong, micin. Ya. Oke, Oke. Berarti rekonstruksi itu belum ya? Berarti untuk Belum, Peggy untuk Setiawan PS ya? Untuk PS belum. Tapi saksi-saksi itu yang ketangkep nih. Misalnya di fotonya kan dicari-cari ternyata ada orangnya. Tapi emang semuanya tetap ya namanya membela diri kali ya. Iya. Tetap kan mengelaknya begitu maksudnya. Oh, bukan saya gitu kan.
saksi yang dihadirkan ini malah bikin kusut nggak sih? Bisa jadi. Iya kan Bisa ya? jadi. Iya, karena memang sudah kusut kok dari awalnya. Iya. Oh iya. Jadi Dari dia- penanganan pertama kan. Ya bisa juga dia membuat skenario yang biar gua kusutin lagi sekalian kan gitu Iya, ya. udah Ya terlanjur mungkin kusut menduganya ya. seperti itu. Iya kan? Dugaan itu kan banyak. Iya, iya. Seperti tadi juga dikatakan juga mungkin ada dugaan itu ada orang kuat di belakang, yang nggak tahu lah apa, mungkin otot kawat tulang besi gitu kan, kata gajah gitu kan. Iya, iya, iya. Bisa Gatot jadi kan. kaca. Iya, iya, kan? iya, iya. Apa di belakangnya ada Mbok Darmi gitu enggak? Susu dong. Susu Susu dong. kan? Iya, iya, Iya. iya. Orang minum susu sehat loh bang. Tapi sebenarnya dari Sehat. awal kasus ini kan emang sudah kusut ya Bang ya. Dari awal aja tadi Abang sempat cerita bahwa kasus ini itu dinilai sebagai kecelakaan. Iya, kecelakaan tunggal. Iya, Kecelakaan kecelakaan awalnya. awalnya. Awalnya itu kecelakaan. Di sana nggak ada kekusutan ya bang ya? Enggak ada. Nggak ada, jadi udah lancar aja. Anggap kecelakaan gitu udah. Nah, baik. kan ada diduga juga yang ada wakil bupati itu ya. Ya. Yang sampai dia datang diundang tuh. Heeh. Yang mantan wakil itu. Kan diundang juga tuh di salah satu TV swasta ya. Iya. Dan itu juga dia mengklarifikasi juga. Dia datang sama anaknya. Kepemilikan anaknya ada berapa? Dan anaknya juga datang juga kan Dan dibulutin. terbitlah dari netizen. Lo yang ini kemana? Nah, Sampai dihilangkan, ternyata ada lagi nih, kan Ada semakin lagi. kusut ya. Kusut tuh bang ya, kayak gitu ya. Tapi itu, kan itu sudah- membingungkan pihak kepolisian sama pihak pengadilan kan nih? Semuanya dong. Pasti kan? Iya. Kasihan netizen. Pak polisi pasti capek, Iya. ya kan? Betul. Tapi kan Iya, iya. ada juga yang bilang jangan buru-buru mau ditutup dong gitu kan? iya, Padahal iya. kan netizen udah capek polisi. Tapi Apa ditutup aja gitu kasus kan? ditutup Tetap itu jalan syaratnya dong. apa Bang? Maksudnya ketika kasus itu dinilai kita tutup nih, itu tuh apa penyebab kasus itu ditutup? Ketika bukti-bukti tidak kuat. Saksi-saksi tidak kuat. Tidak kuat. Gugur Data semua. kurang. SP3 istilahnya. Oke. Nah, yang mencetuskan kasus ini ditutup itu siapa? Hakim. Penyidik. Oh, penyidik. Kalau Dari di wilayah kepolisian kepolisian. berarti. Oke. Kalau sudah masuk ke pengadilan, maka putusan yang berlaku. Oh. Baru ke pengadilan tuh. Ya, kalau sudah di pengadilan, putusan hakim, majelis hakim. Tapi kan kasus Nikah sudah 8 tahun ya Bang ya. Ketika naik lagi, itu aku sih selalu penasaran kenapa dari 8 tahun baru muncul. Ini itu ada oknum atau ada Penyebabnya pihak Indikasi yang ya? memang munculin dong kasus ini lagi gitu. Lah. Atau gimana sih? Bukannya dari film itu. Maksudnya iya maksud gue gini, Iya, kenapa akhirnya dijadikan film? Maksudnya kalau sekarang kita bicara yang film kan adalah membongkar. produser ya, kita Iya. anggap. Tapi kan pasti si produser nih ada melihat tertarik dari kasus Ya, ini. mungkin salah satunya- dari sekian kasus yang tidak terjawab. Iya, loh. mungkin Sama- itu salah Ya satunya. kan? Wah, ini menarik juga nih dibuat film nih karena Cyanida tempo hari kan. Iya. Itu kan karena ada film dokumenter. Iya, Ice Cold itu kan. Betul. Akhirnya jadi diangkat Itu berarti lagi. ada oknum yang memang pengen naikin kasus ini gitu. Gini, Sebenarnya begitu nggak sih? Yang beredar inilah gitu. kalau yang sudah tersiar di medsos, ada dugaan ke sana. Hmm. Tapi kan awalnya ada benar kata Bang Roy tadi. Film awalnya. Tapi kan film ini juga pencetusnya siapa nih? Nah, Iya, itu. itu. Gitu ya. Iya. Untuk apa nih film diviralkan Tujuannya. atau dibuat? Tujuannya apa? Iya. Betul. Lu punya bahan buat produk filmnya dari mana? Betul. Iya. Banyak loh kasus yang gak terjawab tuh Iya, banyak iya. banget. Betul. Tapi pasti kan dicari yang berpotensi nih, ya Soalnya kan? gue lihat flyernya, posternya itu tadinya malah gue lihat tuh film horor. Iya, betul. Karena memang horornya kan lagi naik semua nih, lagi betul. Betulnya Lagi rame, ternyata lagi rame. itu bukan horor. Jadi ternyata emang tuh ada kejadian itu. Ternyata Kejadiannya itu. emang benar kan. Dan Tapi juga- itu kan ada yang dirasuk-rasukin Nah, itu. itu. Iya kan? Iya gak sih? Awalnya Vina tuh menurut aku menariknya karena ada yang dirasukin dan ngomongin tentang A, B, C, D secara clear gitu Nah, itu kan si Kenapa L dia itu sampai kan. terbunuh Si L itu. Tapi sebelum si L itu, ada yang udah kerasukan di XXI itu. Di lagi abis nonton, itu dia kerasukan. dan dan bilang sesuatu secara clear juga. Enggak ngerti Enggak juga. kan? Enggak mungkin tiketnya. Itu kerasukan apa sih lo? Ya gitu maksudnya. Oh, itu lebih ke kemasukan dia? Kejet deh. Gitu. Dia kayak lebih kemasukan Lebih- deh. Tapi kalau yang begitu ya Bang dari kacamata lawyer itu bukan sesuatu yang valid kan. hanya sebagai informasi tambahan, tidak bisa dijadikan bukti. Ya kan kayak kasus yang di Bogor itu, yang di gang itu yang dilakukan pembunuhan tuh yang cewek sama cowok itu kan belum terungkap juga ya. Padahal wajahnya itu jelas banget tuh. Di CCTV itu kelihatan. Enggak, soalnya kan produser ini kan enggak semua cerita tuh menarik ya. Maksudnya Dia memilih juga. ya dia masih milih juga. Wah, ini kayaknya nih ceritanya mampunya kejadiannya emang apa ya? Maksudnya
Apalagi yang tidak terekspos atau apa namanya? Itu lah ya. Ya. Maafkan ya Bang Ferry ya. Maaf ya Bang ya. Ini emang berdua nih, Bang. Emang berdua nih. Terkadang tuh gue nyesel gitu, kenapa gue dengerin gitu. Kembalikan 30 detikku yang berharga Ya itu, ini. jadi nggak semua kejadian itu menghasilkan. Terangkat. Tapi berita. ternyata yang bikin takjub tuh beneran deh. Awal film itu aku pikir hanya sesimpel ini ada yang kerasukan dan bisa mengungkapkan sesuatu dari kerasukan dan dijadikan film. Ternyata lebih banyak lagi setelah dibuka. Ada ini, ada dibonceng ini, ada ini, ada ini. Nah, yang mencurigakan sebenarnya yang itu dari pihak keluarga kan bilang ya, film ini jangan ada yang datang lah didatengin gitu. Film ini jangan diteruskan. Tapi gitu. keluarganya ada ngedatengin oknum. Apa? Tolong jangan dinaikkan. Oh gitu. Ke keluarganya V ini. Oh gitu. Gitu. Ya Udah, maksudnya kan? nggak usah diangkat orang ini gitu loh. Ya itu ya makanya tadi sama maksudnya. Jadi mencurigakan kan? Iya. Betul. Gitu. Ada apa? Ada apa? Ada Dengan apa? cinta. bukan Vina ini. Oke. Sebelum Sutradara tujuan. juga kalau nggak salah di salah satu podcast Hmm. bilang film ini 90% Persen? fakta loh. Nah, kan Nah itu dia. Karena Di memang salah dia satu dari podcast ya. Iya, iya. Ditanya oleh Karena dia dari hostnya. iya. karena dia dari keluarga kan. Betul. Salah Dapat satu izin dari cerita- Vina. Iya. Iya, dapat keluarga izin. Vina, ya. Keluarga Vina juga. Kalau dari keluarga yang almarhum laki-laki itu tidak mendapat izin. Tidak. Makanya yang almarhum laki-laki Eki ya kalau nggak salah ya, Iya. tidak ada di film itu kan. Dihilangkan. Tidak diceritakan. Yes, Betul. benar. Iya. Oh gitu. Iya. Fokus ke si Vina aja. Betul. Betul. Kenapa? Padahal di sana dia itu juga korban. Betul. Gitu ya. Iya. Kok dihilangkan? Tidak mendapat izin. Gitu kan? Iya. Kayak saya gitu kan. Saya, BK sama Roni nih. Iya. Umpamanya di meja makan Iya. sama-sama makan udang. Hmm. Sekali waktu yang punya rumah nanya, "Ini udang siapa aja yang makan?" Padahal ada Roni di situ. Kok nggak ditimbulkan Roni? Kenapa yang ditimbulkan cuma gue sama BK doang? Berarti kan seolah-olah gitu kan Bang? Sekonyong-konyong ya. Roni, kenapa sih Roni nggak disebutkan di sana? Sebentar saya pikirin. Oke, kalau mau nanya lagi nih, Bang. Menurut Abang nih sebagai lawyer, Oke. kepercayaan pada polisi itu diuji banget lah ya di kasus Vina ini. Oh, udah pasti Bang ya. Ya nggak ya sih? Pasti. Tapi bukan kasus Itu Vina aja benar-benar- kayaknya sebelum-sebelumnya sering diuji ya. Iya. Ya pastilah, tapi kan polisi mampu mengapa namanya? Apa sih? Apa Bang Heri? Kepercayaan kepada masyarakat. Itu. Apa nama itu? Menguatkan kepada masyarakat. Menguatkan. Untuk keberadaan polisi itu memang ya Diuji lah Iya. kepercayaannya terhadap masyarakat. Nah, Baliklah itu. masyarakat kepada polisi. Para polisi. Oh iya. Iya. Dan akhirnya polisi mampu membuktikan kalau mereka itu mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dia. Walaupun capek, Iya, iya. enggak itu kenal malam, enggak siang. Ya, enggak soalnya sebelum kasus Vina kan kasus-kasus sebelum yang besar-besar juga kan gitu ya. Iya, tadi kan gue bilang polisi mampu. Bang, kenapa nggak kita bilang Bang Ferry aja yang jawab sih? Kan gua nanya Iya, ke kok dia kita terus, yang iya. kita yang debat sih. Iya, oke Bang Ferry. Gimana silakan. menurut Bang Ferry gimana nih? Terkait apa nih? Nah, Tadi udah kemana-mana. Saya juga pertanyaannya apa? Nih, langsung Bang Ferry aja. lu makanya. Jadi Karena maksudnya dulu gue berdebat sama dia. kepercayaan masyarakat terhadap polisi kan sangat diuji sekali ya dalam hal ini. Gitu Bang. Ya tapi kan Gimana? polisi mampu membuktikan gitu loh kepada masyarakat untuk penggunaannya. Emang itu. udah dibuktikan? Udah dong, banyak kasus-kasus yang terangkat sama polisi. Oke. Meskipun ada sebagian yang belum, ya cuman sekian 0%-nya lah. Iya. Enggak sebesar kasus yang sudah diungkapkan sama polisi gitu. Iya. Tapi itu lebih kepada oknum. Oknum, oke. Enggak institusi. Oh iya. Tapi kalau sebuah kasus nggak terangkat Oke. itu akan merugikan instansi kepolisian Oke, begitu. institusi ya. Institusi itu adalah oknum di mana-mana ada Bang ya. Ada. Iya. Seperti kita punya anak, ada anak kita punya 1 atau 2 orang gitu kan. Yang satu doyan ini, satu doyan itu gitu Oh, iya, kan. Oke. Ya gitu. Iya. Yaudah, Bebek tanya lagi. Gue minum dulu aja sekarang. Karena ada anak Iya, bertanya pada Bapaknya. bapaknya. Gue udah tek gitu. Tapi kalau menurut Bang Ferry sendiri, Iya, pandangan ini sebenarnya
ya boleh kali ya kita punya gambaran lah gitu ya. Sebenarnya Peggy Setiawan itu dari semua Peggy yang ada itu memang salah satunya ada pelakunya atau bukan? Gini, Mbak, lebih baik untuk nama kita singkat aja PS PS. aja lah ya. Iya. Daripada nanti kesleo nih. Iya, Iya kan? benar. Karena belum terbukti nih soalnya. Iya, Masih prosesnya masih Iya. panjang. Terduga lah ya. Iya. Iya. Memang banyak kan PS-PS-nya yang sekarang ini ya. Betul. Tapi menurut Abang dari salah satu mereka tuh emang ada yang ini kasih pelaku nih kayaknya atau enggak? Ya itu kan menurut ininya aja lah kacamata Abang. Ada Menurut enggak? feeling Bang Ferry nih. Semua perlu dibuktikan dengan penyelidikan dari penyidik. Nah, itu tetap Tetep balik ya. ke situ. Balik ke Iya. kepolisian. Iya Betul. dong, kepolisian. Karena kalau kepolisian atau dalam hal ini intinya adalah penyidik menangani kasus ini juga harus hati-hati karena sudah viral. Tapi kan penentuan tersangka itu sendiri cukup tergesa-gesa nggak sih kemarin itu? Menurut saya iya, Ya kan? Iya. pribadi saya iya, Saya juga iya. karena desakan netizen benar. Iya ya. Iya. Karena sudah viral nih. Oke. Indonesia kan kalau nggak viral Tak nggak diusut, diproses. tidak diproses. Kan gitu. Iya, iya. Tapi memang ya itu kalau gue lihat tuh kalau pelaku-pelaku itu kayak di film-film aja sih sebenarnya. Jadi ya itu kita sebenarnya kita udah bisa ngebaca siapa pelakunya kan kalau di film-film tuh ya kita lihat lah orang pura-pura baik ternyata dia yang bunuh kayak gitu-gitu loh. Jadi memang benar-benar kayak aktor ya. Apa sih? I'm not the Film. actor. Ya enggak maksudnya pelaku-pelaku kan pasti pinter dong ya. Iya. Iya dong. Nah, itu Bang. Ini kan juga di media sosial udah rame. Ini penangkapan terdakwa yang ada ini sekarang, yang diduga, yang tersangka. Ini ada nggak kesan kasus ini mau buru-buru ditutup gitu loh? Kalau ditutup nggak mungkin. Enggak, artinya mau buru-buru diselesaikan, terselesaikan gitu. Terselesaikannya di kepolisian. Oke. Kalau sudah ada tersangka, kemudian naik ke P21, maka tugas polisi selesai. Baru Tanggung jawab kemudian pengadilan. kepada kejaksaan sama majelis hakim. Oke. Kalau polisi buru-buru nih Heeh. mempertaruhkan nama institusi dong. Oh, kalau umpamanya takut salah tangkap Iya. atau apa ya? Kita nggak bicara salah tangkap ya, Ah, karena semua perlu pembuktian. pembuktian. Gitu. Oh iya, artinya pembuktiannya kurang kuat atau bagian mana Betul, gitu ya. betul. Terus nanti itu yang itu diajukan gitu. Di kejaksaan juga mungkin akan ada penolakan ya. Ada. Pasti Ketika ada. bukti-bukti saksi-saksi tidak kuat, maka pihak kejaksaan atau jaksa yang menangani berhak menolak untuk kasus ini dilanjutkan. Selalu ada koordinasi nih antara kepolisian dengan kejaksaan yang menangani perkara tersebut. Gitu kira-kira. Tapi kalau Bang Ferry sendiri menilai kasus Vina ini tuh apa ya? Pengennya tuh berjalannya tuh kayak apa sih? Kayak bagaimana gitu. Bang? Heeh. Kalau menurut pribadi saya, pendapat saya berdasarkan bukti-bukti yang sudah Data-data dibicarakan oleh semuanya. pengacara masing-masing, Oke. ya saya inginnya adalah pelaku utamanya ditangkap dong. Karena terpidana yang 8 orang ini diragukan mereka pelakunya. Aduh. Kan gitu. Iya. Itu jelas dari pengacara awal dalam peradilan pidana kemarin banyak menemukan bukti-bukti di pengadilan pidananya bahwa bertentangan mengenai Banyak kejanggalan. pembunuhan. Iya. Mereka tetap berpendapat bahwa itu kecelakaan tunggal. Iya awalnya ya. Iya. Di 2016 itu Betul. kan. Betul. Kalau ke pembunuhan banyak seperti tadi Bang Erik bilang, kejanggalan-kejanggalan. Visumnya, Iya. Yes, benar. saksinya, Betul. siapa nih kalau nggak salah ya, Aib dan Dede. Iya. Ada banyak itu. Banyak. Iya. Kalau di pengadilan, memang berhak pengadilan atau kepolisian atau yang menangani biasanya membela korban itu adalah jaksa. Kalau dalam pengadilan pidana, jaksa sendiri kan menyatakan pada saat itu
saksi ya, Iya. saksi yang 2 ini tidak bisa dihadirkan. Itu sebenarnya tidak masalah. Asal? Kan di bawah sumpah juga sudah. Oh. Oke. Satu, untuk melindungi saksi ini. Jika saksi ini benar. Jika saksi ini benar. Jika loh ya. Ya. Masalahnya adalah pengacara terpidana itu tidak, istilahnya apa ya, saya bilangnya tidak meyakini bahwa saksi ini benar. Oh, tidak meyakini bahwa saksi ini benar. Iya. Kan gitu. Yes. Tidak meyakini. Itu karena ada tidak meyakini aja ya. Iya. Berdasarkan bukti juga loh ya. Iya, berdasarkan bukti Iya. ya. Dengan data-data yang ada. Data-data yang dihadirkan di pengadilan Betul. itu jelas Ini kayaknya kurang relevan nih. betul. Ya, belum masuk ke sana lah. Betul. Kalau mau diteruskan sedikit, pendapat pribadi saya, yang 8 ini kemungkinan untuk tidak ada hubungannya dengan pembunuhan besar. Wow. Berarti Rekayasa. ada kelompok lain nih Yes. yang melakukan melakukan pembunuhan Iya. sebenarnya. Betul. Inilah yang dikejar Ini oleh, dikorbankan. Ya. saya nggak bilang begitu ya, Dia nih. karena sudah ada putusan pengadilan, sudah ingkrah. Iya sih. Iya, maka itu sudah ada inkrah gitu kan. Iya. Tapi berita yang timbul sekarang ini, aduh ampun dia bilang ya. Betul. Ngeri loh. Iya begitu. Semakin lama semakin kusut ya. Ya kita doain aja lah Ya, ya. mudah-mudahan Semoga. polisi, pihak Ya. pengadilan bisa menemukan lah. Nah bagaimana kalau misalnya Bang Ferry ditunjuk sebagai salah satu lawyer bagaimana? lawyernya. Lawyernya mana nih? Pihak korban ini sekarang kalau di medsos ada 2 nih. Korban yang terpidana yang katanya salah tangkap Salah atau tangkap. tidak melakukan pembunuhan ya, Betul. atau 2 korban yang sudah meninggal. Nah, mau yang mana nih? Bang Roni. Kalau yang udah meninggal sih kayaknya. Oh, tapi kan yang diperjuangkan juga- itu oh, kan iya, diperjuangkan ini. itu. Heeh. Yang mana nih? Yang Yang dibicarakan korban. Ya, Kalau disuruh milih, abang pilih yang mana? Pengennya lawyernya, lawyer yang mana nih? Kalau saya sih yang Menghitung kata amannya hati ya? mending yang sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Iya. Benar. Tinggal nyari Lebih pelaku aman. sebenarnya. Tinggal cari pelaku. Kan ketika nyari pelaku, yang berhak mencari kan adalah kepolisian. Iya. Ya. Berarti tinggal nunggu jawaban dari polisi Iya. aja. Pengacara dari yang 2 korban ini tinggal mendesak aja sedikit-sedikit. Kan gitu. Agar perkara ini bisa lanjut. Tuh. Kalau mewakili ke-8 terpidana, Pidana. risikonya terlalu besar kali ya. Iya sih. Soalnya kan banyak yang bermunculan ini nih fakta-fakta data. Nih gitu ya. kan. Tapi Entah lucunya itu bener, akhirnya entah enggak. siapapun gitu. yang dibuka di situ, akhirnya semua jadi korban ya kayaknya ya. Betul. Karena pelakunya kan kita ya menganggap bahwa Iya, pelakunya mungkin bukan mereka kan. Iya, soalnya gitu. kasusnya juga Jadi udah korban lama semua. gitu Betul, kan. betul. Kejadiannya yang sebenarnya di mana tempatnya, ada pergeseran kejadian. Itu kan. Ya, Dari jam kejadiannya juga mungkin. Oh iya. Si ini juga udah lupa Udah tepatnya terlalu- jam berapa. Terlalu campur aduk dan terlalu lama juga Iya. sih sebenarnya kalau Fakta-fakta dipikir ya. dari CCTV juga Iya. apa benar apa enggak gitu kan. CCTV kan tidak dihadirkan di pengadilan. Tuh, Sebenarnya Bahkan ada mungkin karena itu hasil dari film atau apa gitu waktu itu pernah ada tuh. bisa jadi. Gitu Tapi kalau dari film nggak bisa dijadikan bukti. Bukti, di nggak bisa jadi bukti pengadilan. sebenarnya ya. Iya. ini kan terakhir-terakhir ini kemarin ada tuh beritanya katanya CCTV-nya ada gitu, cuman nggak tahu nih yang Bener apa enggaknya? menghadap kemana gitu-gitu. Iya. Ya, pokoknya apapun yang kita lihat sekarang itu ya Jadi memang hanya benar-benar yang bisa membawa ke persidangan bukti itu kan hanya memang orang-orang yang ada di sana, polisi right. atau lawyer atau apa. Kita kan cuma hanya menyaksikan updatean-updatean yang Iya, entahlah iya, itu iya. jelas or not gitu. Iya, Intinya benar. pokoknya ya kita berharap Berharap. semoga Ya, dari kasus kepolisian Vina lah. ini bisa membuat keadilan, Betul. kejujuran itu ditegakkan Betul. lah gitu. Betul. Ya bisa kalau- terbuka selebar-lebarnya lah itu kan. Negara kita jangan jadiin Konoha dan Wakanda Iya, gitu. iya, Tetaplah Indonesia yang Oke. meninggikan Ya, keadilan. iya, yang udah Betul nggak pasti- sih? Yang udah Oke. pasti untuk netizen tuh ya tunggulah dari hasil kerja polisi ya. Betul, kita tunggu aja. Hasil kerja Tunggu kepolisian, aja. dari hasil kerja kejaksaan juga, para lawyer gitu. Ya mereka tetap bekerja lah udah pasti ya, Iya. mencari kebenaran gitu kan. Apa kebetulan? Kebenaran. Oh, kebenaran. Bukan artinya bukti yang sebenar-benarnya. Yes, Oke. benar.
Oke, kita akan jumpa lagi minggu depan, Depan di di jam yang sama, jam 4 tema sampai jam yang 6. berbeda Tema dengan yang tamu juga yang berbeda. Berbeda. Oke, Oke, masih se- bersama Beka di sini, Jan. Roni McCoy Gua Papi Erik juga. dan bintang tamu kita. Ferry Yuli Irawan. Ferry Woi, Irawan. kita mohon pamit. Mohon pamit. Itu Kita Bang Ferry, jumpa besok. kameranya di sana ada. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.